Menantu Super. Bab 4041-4050. Bab 4041 Buddha juga marah. Dia mengertakkan gigi, dengan lembut mengambil handuk dari tangan Su Yingxia, menyekanya dengan susah payah, dan duduk kembali. Dia tersenyum dingin, Tuan Muda Pei, jangan terlalu khawatir. Han telah mengendarai mobil selama sehari dan kakinya mati rasa, tetapi dia tidak dapat berdiri dengan kokoh. Ayo lakukan ini. Beri aku 3 hari untuk istirahat. Setelah 3 hari, kamu dan aku akan berkompetisi di rumah keluarga Pei untuk menghilangkan keraguan tuan mudamu dan keraguan seluruh keluarga Pei. Pertanyaannya adalah, mari kita lihat apa terjadi. Mendengar ini, Pei Hu tentu saja terkejut sekaligus gembira di saat yang bersamaan. Pei Hu tidak dapat memimpikannya kesempatan seperti itu. Tuan Han, apakah Anda serius? Apakah Anda benar-benar bersedia melakukan diskusi persahabatan dengan Pei? Tanya Pei Hu. Han Sanqian tersenyum dingin, jika tidak ada kompetisi, saya khawatir Han akan kesulitan tidur dan makan dalam beberapa hari ke depan. Jelas jika Han Sanqian tidak setuju, maka tindakan kecil Pei Hu pasti akan terus berlanjut, apa yang bisa dia lakukan saat itu? Mungkinkah menangis dan mengeluh kepada Pei Gu? Mengesampingkan betapa memalukannya hal ini, mungkinkah Pei Gu mengendalikan Pei Hu hanya karena dia peduli pada keluarganya? Dilihat dari situasi saat ini, hal ini hampir mustahil. Bahkan jika disiplin tidak lebih dari kata-kata, hasilnya pasti adalah balas dendam Pei Hu yang lebih gila, yang tentu saja akan menjadi tindakan yang lebih kecil. Saat itu, Han Sanqian memperkirakan dia akan dijengkelkan sampai mati olehnya. Tuan Han, fasilitas di Paviliun Qifeng sudah tepat, tetapi mungkin ada beberapa ketidaksempurnaan. Pei Hu berpura-pura bingung, dan mengalihkan masalah Han Sanqian ke arti literal, dan kemudian menyalahkan Paviliun Qifeng. Namun, berkompetisi saja tidak menarik, bagaimana menurut Anda, Tuan Pei, kata Han Sanqian sambil tersenyum. Oh, apa maksud Tuan Han? Tambahkan beberapa bahan, kata Han Sanqian. Pei Hu langsung mengerti dan tersenyum, taruhan macam apa yang ingin ditambahkan oleh Tuan Han. Meskipun Pei Hu adalah tuan muda dari keluarga Pei, ayahnya telah mengajarinya untuk rajin dan hemat sejak dia masih kecil. Oleh karena itu, Pei sebenarnya tidak punya banyak uang. Kalau dia ingin menambah uang, aku khawatir Pei akan kesulitan menemaninya. Jelas sekali, tujuan perkataan Pei Hu bukanlah untuk membuat orang miskin, tapi untuk menaikkan taruhannya lebih tinggi. Putranya, keluarga Pei, rajin dan hemat, tetapi unta kurus lebih besar dari kuda. Jika dia ingin berjudi, dia akan lebih murah hati daripada kebanyakan orang. Namun, alasan mengapa dia mengatakan ini adalah karena dia jelas-jelas melakukannya. Tidak ingin berjudi dengan Han Sanqian. Dengan kata lain, dia ingin mempertaruhkan sesuatu yang lebih besar. Karena Tuan Pei tidak berjudi, apa yang ingin Anda pertaruhkan? Bagaimana mungkin Han Sanqian tidak tahu apa yang dia pikirkan? Dia tersenyum ringan dan ingin menguji keuntungannya. Ketika Pei Hu mendengar ini, dia berpura-pura berpikir dengan hati-hati, tapi nyatanya dia punya ide di benaknya. Baiklah, mari kita bersenang-senang dengan sedikit taruhan. Jika yang satu menang, yang lain dapat meminta yang lain melakukan sesuatu, dan apapun itu, yang lain harus melakukannya dengan patuh. Setelah selesai berbicara, dia diam-diam mengalihkan pandangannya ke Su Yingxia dan Ziqing di sebelahnya. Jelas sekali, tujuan Pei Hu sangat jelas. Kedua wanita itu secantik dewa, jika menang, bukankah indah jika Han Sanqian menyuruh dua wanita untuk tidur dengannya? Belum lagi kedua wanita cantik itu, yang terpenting mereka berdua adalah orang-orang Han Sanqian, jika diperankan olehnya, saya khawatir Han Sanqian tidak akan pernah bisa bertahan. Kemenangan ganda yang sempurna, hehe. Han Sanqian mengetahui niat jahatnya dengan melihat matanya, dan tersenyum lembut, ada. Apakah Anda yakin, Tuan Pei? Saya, Han, menyukai wanita cantik sepanjang hidup saya. Jika saya menang, saya mungkin bisa mengubah Tuan Pei menjadi Nona Pei. Tuan Pei, apakah Anda yakin? Jika Han Sanqian bertanya apakah dia yakin, Pei Hu benar-benar harus menimbangnya,
Tetapi sekarang Han Sanqian berada dalam kondisi sedemikian rupa sehingga dia bahkan tidak bisa memegang mangkuk, jadi mengapa dia harus takut? Meminta Pei Hu berubah menjadi seorang wanita memang merupakan sebuah penghinaan, dan itu pasti akan membuat Pei Hu tidak bisa mengangkat kepalanya seumur hidupnya. Namun premisnya adalah Han Sanqian harus memiliki kemungkinan untuk menang, jika tidak maka akan sia-sia meskipun ancamannya dibuat ekstrim. Meskipun Pei Hu masih muda, ayahnya selalu mengajarinya untuk menepati janji. Terlebih lagi, catatan ini dibuat oleh Pei Hu. Yakinlah bahwa Pei tidak akan pernah menyesalinya apapun yang terjadi. Oke. Han Sanqian tersenyum lembut, kalau begitu, kita akan secara resmi bertemu bab sebenarnya dalam 3 hari. Oke, Pei Hu pasti menantikan hari ini, kata Pei Hu sambil tersenyum. Oh, ngomong-ngomong, Tuan Pei, ada satu hal lagi. Bab 4042, harta ini sangat berharga. Ada apa lagi di sana? Pei Hu bertanya dengan curiga. Pil transformasi rasanya enak, Han Sanqian tersenyum misterius. Mendengar ini, kelopak mata Pei Hu jelas berkedut, dan dia sangat marah. Suatu hal yang bagus, itu hanya hadiah untuk Yin Su, tetapi pada akhirnya, dia tidak tahu bahwa dia memberikannya kepada Han Sanqian. Itu sebabnya dia tidak bertanya dengan jelas sebelumnya. Jika dia tahu itu Han Sanqian, dia lebih suka memberi pil ajaib kepada babi daripada memberikannya kepada musuhnya. Tapi di hadapannya semuanya sudah diberikan, dan air yang dibuang tidak bisa diambil kembali, apa yang bisa dia lakukan? Han Sanqian, biar ku beritahu, jangan berpuas diri. Apa yang akan terjadi jika kamu memakan ramuanku? Kamu tidak perlu dipukuli sampai kamu memuntahkannya pada akhirnya. Itu hanya lelucon. Ketika Han Sanqian mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya sedikit, menurutku tidak. Terserah kamu, jangan sampai pilnya hilang dan dipukuli ketika saatnya tiba. Itu akan menjadi kerugian besar. Kadang-kadang loh, apapun yang dikuasai seseorang, dia akan selalu dikuasainya. Sama seperti kamu dan aku pertama kali bertemu, lalu wanita tercinta terbang menjauh. Kali ini, hal yang sama mungkin terjadi. Jadi kamu harus memperhatikannya dengan baik. Setelah mengatakan ini, Han Sanqian tersenyum tipis. Yin Su. Mendengar ini, Pei Hu langsung teringat pada Yin Su. Memikirkannya baik-baik, Yin Su pernah merawat Han Sanqian, mungkinkah? Mustahil, apakah kamu pikir kamu adalah kekasih yang tiada taraf? Biar ku beritahu, Yin Su sudah jatuh cinta dengan 2 kekasih, dan mereka hanya perlu bertunangan. Apakah kamu masih mengira itu adalah peri kecil dari masa lalu? Biar ku beritahu, terakhir kali Xiao Xianer tidak menikah denganku bukan karena dia menyukaimu, tapi dia hanya tidak ingin menikah. Tapi Yin Su berbeda, dia ingin menikah denganku. Han Sanqian mendengar kata-kata itu dan tersenyum lembut, oh. Benarkah? Mengapa kamu begitu berisik? Ada yang mengatakan bahwa jika suara seseorang lebih keras, seringkali itu berarti dia lebih bersalah. Apakah kamu merasa bersalah sekarang? Mulut Pei Hu miring, dan dia merasa sangat lemah. Meskipun dia sebenarnya sangat percaya diri pada Yin Su, entah kenapa, selalu ada rasa dingin yang tak bisa dijelaskan saat beberapa kata keluar dari mulut Han Sanqian. Kamu bersalah pada siapa? Han Sanqian, tolong jaga aku. Aku tidak hanya akan memberimu pelajaran dalam 3 hari, tapi aku juga akan memberitahumu bahwa aku akan bertunangan dengan Yin Su dalam 3 hari. Aku di sini, aku akan mengembalikan apa yang hilang darimu dengan bunga. Oh, ngomong-ngomong, kamu mengingatkanku bahwa 2 wanita di sekitarmu cukup baik. Aku, Pei Hu, tidak keberatan mengambil 2 selir lagi untuk menjadi pengantin pria mereka. Sedangkan untukmu malam itu, haha. Jika kamu kesepian, aku tidak keberatan jika kamu berbaring di sudut dan mendengarkan lidahmu. Han Sanqian tersenyum, oke, saya pasti akan pergi ke sana malam ini dan mendengarkan bagaimana Anda berteriak kesakitan di dalam kamar. 3 hari kemudian, Han Sanqian. Pei Hu tersenyum dingin, menunjuk ke arah Han Sanqian, lalu menunjuk ke dirinya sendiri, menunjukkan bahwa dia sedang menunggu Han Sanqian. Segera setelah itu, Pei Hu kembali ke tempat duduknya, menuang segelas anggur untuk dirinya sendiri, dan menyesapnya dengan santai, untuk sementara tidak terlalu indah.
Han Sanqian juga tersenyum lembut dan duduk kembali di kursinya. 3.000, apa yang kamu lakukan? Dalam situasimu saat ini, mengapa? Mengapa kamu setuju dengan Pei Hu untuk berkompetisi dalam 3 hari? Su Yingxia bertanya dengan cemas. Dengan kondisi fisik Han Sanqian saat ini, apalagi melawan Pei Hu, melawan orang biasa pun akan sangat buruk. Su Yingxia tidak tahu mengapa Han Sanqian setuju untuk bersaing dengan Pei Hu dalam keadaan seperti itu, tapi Han Sanqian jelas bukan orang yang setia. Ziking juga cukup cemas, dan berbisik, saya baru saja bertarung dengannya. Kultivasinya sangat dalam, dan gerakannya sangat aneh. Jika saya tidak mengandalkan darah saya untuk menjadi lebih kuat dari dia, saya mungkin tidak akan melakukannya. Aku tidak bisa mengalahkannya. Han Sanqian tersenyum dan mengangguk, saya tahu. Han Sanqian telah bertarung melawannya, dan meskipun dia bukan lawan Han Sanqian, mereka bertarung satu sama lain dari waktu ke waktu. Pei Hu adalah calon putra yang telah dilatih oleh keluarga Pei dengan segala upayanya. Meski sulit untuk memprediksi seberapa jauh tingkat kultivasinya akan meningkat setelah sekian lama absen, hal tersebut dapat diperkirakan secara kasar. Kalau begitu kamu masih setuju dengannya? Su Yingxia bertanya dengan cemas. Han Sanqian tersenyum lembut, sekarang aku memang bukan tandingannya, dan aku bahkan bisa dengan mudah dimanipulasi olehnya, tapi bukankah masih ada 3 hari lagi? Bab 4043 3 hari. 3 hari. Mungkin kali ini mungkin tidak cukup untuk orang lain. Namun bagi Han Sanqian, ini mungkin bukan waktu yang tepat. Meski begitu, kedengarannya agak berlebihan. Beberapa di antaranya bahkan mustahil dilakukan. 3 hari, apakah kamu baik-baik saja? Su Yingxia bertanya. Han Sanqian tersenyum dan menggelengkan kepalanya, saya juga tidak tahu, tapi istri saya memberi saya ide. Saya yakin perjalanan ke keluarga Pei ini tidak akan sia-sia. Su Yingxia tersenyum tipis saat mendengar ini, karena Han Sanqian berkata demikian, dia pasti punya alasannya sendiri. Memikirkan hal ini, dia mengangguk kepada Ziking, yang juga cemas, menunjukkan bahwa dia tidak perlu gugup. Pei Gu di samping melihat semua ini dan mengingatnya di dalam hatinya. Faktanya, dia baru ingin menghentikan apa yang disebut kompetisi ini 3 hari kemudian. Dari segi kepentingannya, tidak baik bagi siapapun yang menang, karena jika salah satu pihak kalah hanya akan membuatnya malu. Jika Pei Hu kalah, putranya yang diasuh dengan hati-hati tentu saja tidak akan menambah kejayaan ayahnya, dan sebaliknya, jika Han Sanqian kalah, itu mungkin bukan hal yang baik baginya. Jadi, ini adalah situasi kalah-kalah. Pei Gu tentu saja tidak senang melihatnya. Tapi alasan mengapa dia tidak mengatakan apapun untuk menghentikannya adalah karena dia melihat kepercayaan di mata Han Sanqian. Sekadar berjaga-jaga, Han Sanqian sudah mempersiapkan diri dengan baik untuk kompetisi dalam 3 hari. Namun, Pei Gu tidak mengerti, apa yang akan dilakukan Han Sanqian untuk menang melawan putranya 3 hari kemudian. Dia secara pribadi memeriksa denyut nadi Han Sanqian. Sekarang Han Sanqian hampir tidak ada bedanya dengan sampah. Bahkan orang biasa di dunia Bafang ini mungkin lebih kuat darinya. Namun, orang seperti itu dapat menantang master di antara para master hanya dalam 3 hari. Hal ini membuat orang merasa luar biasa, dan pada saat yang sama, mereka penuh rasa ingin tahu tentang apa yang bisa dilakukan Han Sanqian. Oleh karena itu, Pei Gu memilih untuk menunggu dan melihat. Kita semua adalah satu keluarga. Karena Anda sudah setuju untuk berkompetisi dalam 3 hari, memang merepotkan bagi Pei untuk mengatakan apapun. Namun, Tuan Han, ada yang ingin saya katakan terlebih dahulu, kata Pei Gu sambil tersenyum. Han Sanqian tersenyum lembut, tolong beritahu saya. Meskipun Pei Hu adalah putraku, kamu juga tamu terhormatku. Oleh karena itu, secara seimbang, dalam 3 hari, Tuan Han tidak boleh memiliki cadangan apapun untuknya karena hubunganku. Sebagai seorang pemuda, sejak dia masih muda jika Anda sembrono, Anda tentu harus membayar harganya, dan saya sangat menantikannya. Lebih baik seseorang memberi pelajaran pada anakku untukku daripada orang luar yang mengajariku. Pei Gu tersenyum,
Tetapi siapapun yang memiliki pandangan tajam dapat melihat bahwa Pei Gu jelas sedang mencari cara untuk meringankan hubungannya dengan Han San Qian, agar tidak merusak keharmonisannya. Han San Qian mengatupkan tangannya sedikit, Tuan Pei, yakinlah. Tuan Han, putra dari keluarga Pei, akan memberi Anda pelajaran, dan Anda tidak akan bersikap sopan. Namun, ada yang ingin Anda katakan, dan saya ada sesuatu yang ingin kukatakan di hadapanmu. Berbicara. Di awal kompetisi, pedang dan senjata tidak memiliki mata. Jika Tuan Ling terluka, mohon maafkan saya, Tuan Pei. Tentu saja, Han juga akan lebih memperhatikan dan berusaha untuk tidak membiarkan dia kehilangan lengan atau kakinya. Namun, dia mungkin kehilangan sesuatu, kata Han San Qian. Pei Gu sedikit terkejut saat mendengar ini. Entah kenapa, saat kata-kata ini keluar dari mulut Han San Qian, rasanya sangat menindas. Hanya Pei Hu yang menjawab dengan senyuman dingin, sama sekali tidak menganggap serius perkataan Han San Qian. Baginya, kata-kata ini tidak ada bedanya dengan sampah. Ya. Pei Gu hanya bisa menganggukkan kepalanya saat ini. Han San Qian berdiri sedikit, oke, saya sudah cukup makan dan minum cukup anggur. Saya akan pergi dulu. Kamu bahkan belum menyesap supnya terlebih dahulu, dan Tuan Han sedang terburu-buru untuk pergi. Pei Hu mengejek. Aku tidak bisa menahannya. Kita akan berkencan dengan seorang wanita cantik besok pagi. Bagaimana kita bisa melakukannya jika kita tidak tidur lebih awal? Han San Qian memberi Pei Hu senyuman penuh arti. Segera setelah itu, dia berdiri dan memimpin Su Yingxia dan kedua gadis itu keluar. Saat melewati Pei Hu, Han San Qian tiba-tiba berhenti, lalu membisikkan beberapa kata ke telinganya. Tiba-tiba, wajah Pei Hu berubah drastis. Bab 4044, lampu hijau terpancar dari kepala yang cemas. Namun, saat Pei Hu sedang marah, Han San Qian tidak peduli sama sekali, dia tertawa dingin bersama kedua wanita itu dan perlahan meninggalkan tempat kejadian. Melihat ekspresi Pei Hu yang jelas-jelas salah, Pei Hu hanya bisa mengerutkan kening dan bertanya dengan lembut, Huer, ada apa? Pei Hu tertegun, dan setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya karena terkejut, ayah. Ah. Tidak. Tidak ada apa-apa. Dia linglung dan berkata tidak apa-apa. Tadi, apa yang Tuan Han katakan padamu? Ayah, sebenarnya tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, anakku punya sesuatu untuk diminta. Kamu beritahu aku. Yinsu dan Haier sedang jatuh cinta, dan Haier ingin mengadakan pesta pertunangan besar dengannya dalam 3 hari setelah kontes selesai, kata Pei Hu. Pertunangan akan terjadi dalam 3 hari. Pei Gu mengerutkan kening, tetapi ayahku telah mendesakmu beberapa kali untuk berurusan dengan Yinsu dan kamu, tetapi kamu selalu menundanya, jadi mengapa kamu melakukannya kali ini? Lagi pula, masih 3 hari kemudian. Aku khawatir ini agak memalukan saat ini, kan? Anak itu merasa sangat baik saat ini, Pei Hu berkata sambil tersenyum. Pertama, Yinsu dan saya sudah membuat janji pribadi, tetapi tanggalnya kebetulan terjadi. Kedua, para tamu terhormat juga hadir, jadi saya bisa memberkati anak itu. Meski aku harus bersaing dengan tamu-tamu terhormat dalam 3 hari, jangan khawatir ayah, anak pasti akan menunjukkan belas kasihan dan berhenti atas permintaan itu. Melihat Pei Hu mengetahui apa yang dia khawatirkan dan mengatakan itu sudah cukup untuk menghentikannya, Pei Gu tidak banyak bicara dan mengangguk, itu bagus, ini bisa dianggap sebagai berkah ganda. Saya akan segera memerintahkan seseorang untuk memberitahu keluarga Yin untuk datang. Dalam 3 hari, upacara pertunangan Anda akan resmi diadakan. Terima kasih ayah. Dengan kata-kata ayahnya, Pei Hu merasa lebih nyaman. Omong-omong, ayah, Yinsu akan mendiagnosis Han San Qian besok. Saya rasa karena sudah waktunya pertunangan 3 hari lagi, lebih baik kirimkan dokter lain untuk mengeluarkan Yinsu, kata Pei Hu. Pei Gu mengerutkan kening, pengobatan Yinsu efektif, mengapa kita harus membatalkannya? Hanya karena dia mungkin menantu keluarga Pei saya, dia harus memperlakukan VIP lebih banyak. Begitu VIP menjadi lebih baik, maka ini semua adalah pujian dari keluarga Pei saya, Pei Gu keberatan. Bagi Pei Gu, ini adalah sebuah keuntungan. Tangan orang dalam lebih baik daripada tangan orang luar.
Dia tidak bisa memahami permintaan Pei Hu, jadi tentu saja dia tidak bisa menyetujuinya. Pei Hu cemas. Sebelum Han Sanqian pergi, dia dengan jelas mengatakan kepadanya bahwa Yin Su akan ada janji medis dengannya besok. Dia akan sendirian, dan dia akan bersenang-senang dengannya sebagai tamu terhormat. Maafkan dia jika Yin Su melakukan apapun karena reputasi mereka, keluarga Pei tidak berani melawan. Pei Hu cemas. Meskipun Yin Su belum pernah menikah, semua orang tahu bahwa dia hampir menjadi istri dan selir Pei Hu. Jika Han Sanqian terpaksa melakukan ini, berita akan mengungkapkan bahwa kepalanya berwarna hijau dan wajahnya telanjang bulat. Namun kini ia memohon ampun kepada ayahnya, namun ayahnya sama sekali tidak mau menyetujuinya, ia merasa cemas dan marah beberapa saat. Tapi apa yang bisa dilakukan? Tidak mungkin memberitahu ayahnya, dia takut Yin Su akan diperankan oleh Han Sanqian. Meskipun Han Sanqian berhasil mempermalukan dirinya sendiri malam ini karena kenakalannya sendiri, dan menimbulkan ejekan dari beberapa orang. Tapi bagaimanapun juga, statusnya sebagai tamu terhormat tetap ada, jadi bagaimana ayahnya bisa benar-benar mempercayainya berdasarkan perkataannya. Terlebih lagi, Pei Hu tidak mengetahui inti hubungan Han Sanqian dengan ayahnya. Jika apa yang dilakukan Yin Su sejalan dengan keuntungan ayahnya dan ayahnya menyetujuinya, maka keuntungannya akan lebih besar daripada kerugiannya. Han Sanqian pasti bisa melakukan sesuatu sesuai dengan dekrit kekaisaran. Pada saat itu, Yin Su tidak dapat menemukan alasan meskipun dia sangat bingung. Tanpa persetujuan ayahnya, bahkan jika Han Sanqian melakukannya, dia setidaknya bisa menggunakan topik untuk keuntungannya dan memaksanya melakukannya. He Han Sanqian, merusak reputasinya. Setelah memikirkannya, Pei Hu mengangguk dengan depresi, dia hanya bisa menyembunyikan masalah ini di perutnya dan menunggu sampai tumbuh. Saat ini, Han Sanqian dan 3 orang lainnya sudah keluar dari rumah keluarga Pei dan naik mobil kembali ke Menara Qifeng. Kembali ke paviliun Qifeng, Han Sanqian tersenyum sebelum kedua wanita itu dapat berbicara. Saya tahu kalian berdua memiliki banyak pertanyaan di benak Anda, tetapi tidak perlu bertanya. Ayo kembali ke rumah kita dan istirahat. Setelah mengatakan itu, Han Sanqian membawa Su Yingxia kembali ke kamarnya, dan Ziqing juga kembali ke kamarnya dengan patuh. Setelah mematikan lampu, Han Sanqian sedang berbaring di tempat tidur, dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dalam kegelapan, Su Yingxia bergumam, "Mengapa kamu tertawa?" Bab 4045, bertemu dengan wanita cantik. Aku menertawakanmu, Han Sanqian tertawa. Menertawakanku, kata Su Yingxia. Jangan kira jika kamu mematikan lampu, aku tidak akan tahu kalau wajah kecilmu sedang melotot karena marah, dan kepala kecilmu penuh kebingungan, kata Han Sanqian sambil tersenyum. Mendengar perkataan Han Sanqian, Su Yingxia tahu bahwa Han Sanqian sedang menertawakannya dan bergumam, karena kamu tahu segalanya, kenapa kamu tidak memberitahuku? Han Sanqian tersenyum, lalu berbalik sedikit, mendekat ke telinga Su Yingxia, dan memberitahu Su Yingxia rencana kasarnya. Faktanya, Han Sanqian akan menjelaskannya dengan jelas padanya tanpa dia memintanya. Bagaimanapun, Su Yingxia adalah istrinya, jadi Han Sanqian pasti tidak ingin menyembunyikan apapun darinya, dan dia harus memberitahunya sejelas mungkin. Setelah mendengarkan kata-kata Han Sanqian, Su Yingxia mengangguk, tetapi masih tidak bisa melepaskannya. Apakah Anda yakin itu benar-benar layak? Ini seharusnya tidak menjadi masalah besar, kata Han Sanqian. Tapi masalahnya, mentalitas bermain sebelum perang mungkin dilakukan sebelumnya, tapi mungkin tidak bisa dilakukan sekarang. Karena fondasimu saat ini. Han Sanqian tersenyum tipis, memeluk Su Yingxia, dan menghela nafas, seperti kata pepatah, harus ada jalan sebelum mobil mencapai gunung. Saya selamat dari pukulan yang fatal. Sepertinya Tuhan masih menjaga saya untuk tujuan apa? Jika kamu ingin menyelamatkan hidupku, bagaimana kamu bisa membiarkan aku menjadi orang biasa yang tidak berguna? Jangan terburu-buru, tidur saja. Su Yingxia ingin mengatakan sesuatu, tetapi melihat Han Sanqian begitu percaya diri, memikirkan bagaimana keadaannya sekarang, orang lain mungkin sudah menyerah pada diri mereka sendiri, tetapi jarang dia memiliki mentalitas seperti itu. Sebagai seorang istri, hendaknya Anda memberi semangat, bukan mengecilkan hati.
Mengangguk, Su Yingxia meletakkan kepalanya sedikit di dada Han Sanqian, menutup matanya, dan tertidur dengan tenang. Tak lama setelah matahari terbit keesokan harinya, terdengar ketukan lembut di pintu. Hanya tersisa 3.000 orang Han di rumah di kota Ranba. Di kedai teh kecil di luar paviliun Qifeng, puluhan elit sedang menunggu di lantai 2. Di tengah-tengah mereka, Pei Hu sedang duduk di meja, minum teh dengan kepala tertunduk. Tuan, Yin Su telah memasuki paviliun Qifeng. Aku tahu, aku tidak buta, Pei Hu berkata dengan depresi, di mana kedua wanita di rumah itu. Ah, maksudku dua wanita yang dibawakan Han Sanqian. Saya tidak tahu. Saya mendengar dari penjaga paviliun Qifeng bahwa kedua wanita itu meninggalkan rumah pagi ini. Sial. Pei Hu berteriak keras dan segera menjadi cemas, maksudmu, Han Sanqian adalah satu-satunya di paviliun Qifeng sekarang. Sepertinya memang seharusnya begitu, bawahan itu terkejut dan berkata sedikit sambil gemetar. Pei Hu cemas. Dia benar-benar sendirian. Paviliun Qifeng ini semakin terlihat seperti mulut harimau, dan Yin Su-nya seperti domba kecil yang malang itu. Tuan, apa yang harus kami lakukan? Awasi aku. Jika ada pergerakan di paviliun Qifeng, segera masuk. Ya. Bawahannya menjawab. Namun, kamu harus mendengarkanku dengan jelas dan melihat dengan jelas. Bagaimanapun, Han Sanqian diperlakukan seperti tamu terhormat oleh ayahku. Jika dia menerobos masuk dengan gegabah, masalah yang tidak perlu dapat terjadi. Ya. Setelah mengatakan itu, Pei Hu duduk kembali di meja dengan depresi dan terus meminum tehnya dengan depresi. Apakah dia sangat mencintai Yin Su? Memang ada beberapa. Tapi ini lebih merupakan masalah wajah. Jika putri bermartabatnya dipermainkan, dan jika kabar menyebar, semua cahaya di wajahnya akan hilang. Dia tidak sanggup kehilangan pria ini. Di paviliun Qifeng, pintu dibuka dengan suara berderit. Itu Han Sanqian. Dia mengenakan piyama dan tampak seperti baru saja turun dari tempat tidur. Ketika dia melihat Yin Su, dia tersenyum lembut, lalu mengundang Yin Su ke dalam rumah dan menutup pintu lagi. Han Sanqian tidak mengatakan apa-apa lagi dan kembali ke tempat tidurnya, tetapi ketika dia melewati meja, dia mengetukkan tangannya ke atas meja. Yin Su melihatnya dan melihat bahwa itu adalah kotak berisi pil pembalikan. Ketika Yin Su melihat ini, dia langsung gembira dan segera berlutut, Yin Su, terima kasih telah menyelamatkan hidupmu. Yin Su dan keluarga Yin akan selamanya berterima kasih kepada Tuan Han. Han Sanqian duduk kembali di tempat tidur dan tersenyum, singkirkan barang-barang itu dan datang ke samping tempat tidur. Yin Su mengangguk, berdiri, mengambil pil pembalik di atas meja dan menyimpannya, lalu dengan patuh datang ke samping tempat tidur Han Sanqian. Lebih klise, kamu bahkan bisa menawarkan anugerah penyelamatan nyawamu, jadi menurutku kamu harus membalas kebaikanmu sedini mungkin. Ada sesuatu yang ingin aku minta agar kamu membantuku. Han Sanqian tersenyum jahat. Bab 4046, berjanjilah pada dirimu sendiri dengan tubuhmu. Melihat senyum jahat Han Sanqian, Yin Su sebenarnya tidak merasa jijik sama sekali. Dari segi penampilan, dia lebih unggul dari Pei Hu, dan dia bahkan bisa melampaui Pei Hu sejauh 1000 mil. Dari segi temperamen, dia memiliki aura pahlawan dan raja, dan dia sangat eksplosif sehingga Pei Hu bahkan tidak mengenal ibunya. Apalagi di usianya yang masih belia, ia langsung dianggap sebagai tamu kehormatan oleh keluarga Pei, orang tersebut pasti memiliki latar belakang yang kuat atau sangat cakap. Oleh karena itu, pertanyaan ini sangat mudah bagi Yin Su. Sama saja dengan menjual diri sendiri, mengapa tidak mencari destinasi yang lebih baik? Tuan Han ingin Yin Su melakukan apa? Agak sulit untuk mengatakannya, Han Sanqian tersenyum malu-malu. Tidak peduli apa perintah Tuan Han, Yin Su akan berusaha sebaik mungkin untuk memuaskan dan menyetujui permintaan Tuan Han. Melihat apa yang dikatakan Yin Su, Han Sanqian ragu-ragu sejenak, tetapi mengangguk, oke, kalau begitu, saya tidak akan bersikap sopan. Setelah mengatakan ini, Han Sanqian tersenyum dan membisikkan beberapa kata ke telinga Yin Su. Yin Su mengerutkan kening saat mendengar ini, tetapi setelah beberapa saat, dia mengangguk. Ah! Tangisan yang agak tajam tiba-tiba terdengar di kamar Han Sanqian.
Segera setelah itu, terdengar sedikit suara perlawanan dari Yin Su. Di luar pintu, penjaga yang bertugas menjaga tiba-tiba mengerutkan kening, dan salah satu dari mereka berlari keluar dengan cepat. Di lantai 2 di seberang paviliun Qifeng, Pei Hu berputar-putar dengan cemas, tetapi saat ini, para penjaga buru-buru datang untuk melapor. Tuan, tolong beritahu saya bahwa teriakan Nona Yin baru saja datang dari kamar tempat tinggal Han San Qian. Mendengar ini, Pei Hu terkejut dan tiba-tiba berdiri, apakah kamu yakin? Saya yakin, dan saya dengan jelas mendengar Nona Yin Su berteriak, tidak, 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 tidak. Sialan, Han San Qian sialan, kamu benar-benar ingin mengkhianatiku, Pei Hu membanting meja dan berteriak dengan marah. Datang. Ini. Sekelompok bawahan yang telah menunggu lama segera menerima perintah tersebut. Persetan, ikuti aku ke paviliun Qifeng dan tangkap pencurinya. Ya. Tunggu sebentar. Pada saat ini, seseorang berkata dan buru-buru menghentikan Pei Hu. Dia berjalan ke arah Pei Hu dalam beberapa langkah dan berkata dengan mendesak, Tuan, jangan panik. Mendobrak masuk ke tempat tamu tanpa izin adalah kejahatan serius. Jika kami tidak memberikan bukti apapun, jika Tuan dari keluarga tahu tentang masalah ini, dia pasti akan dihukum. Jangan anggap enteng kami. Bukti. Bukti apa yang kamu inginkan? Apakah kamu harus menunggu sampai nasinya matang sebelum meminta bukti? Aku belum menaruh topi di kepalamu. Tentu saja kamu tidak tahu bagaimana rasanya menjadi hijau dan bercahaya. Begitu dia selesai berbicara, Pei Hu melambaikan tangannya dan memimpin orang-orang itu ke bawah, menuju paviliun Qifeng. Ketika sekelompok orang keluar dari rumah, mereka mendengar serangkaian kata-kata samar dan tidak menyenangkan bahkan sebelum mereka masuk. Tubuh Pei Hu langsung gemetar karena amarah, dan wajahnya tidak hanya penuh keganasan, tapi juga penuh amarah. Detik berikutnya, terlepas dari hal lainnya, Pei Hu bergegas maju dan menendang pintu Han San Qian hingga terbuka. Namun, saat dia hendak menunjuk seseorang dengan marah, dia benar-benar tercengang. Saat ini, Han San Qian hanya duduk di tempat tidur dengan mata tertutup, sementara Yin Su dengan lembut mengoleskan obat pada luka Han San Qian. Sekelompok orang menerobos masuk dengan gegabah, jelas mengejutkan mereka berdua, dan mangkuk obat di tangan Yin Su jatuh ke tanah dan berserakan di lantai. Han San Qian mengerutkan kening, membuka matanya sedikit, menatap Pei Hu, dan tiba-tiba menjadi sedikit marah, kamu menggangguku dan mempermalukanku tadi malam, tapi hari ini kamu melangkah lebih jauh dan mendobrak pintu dan mendobrak rumahku. Bagus. Setelah Han San Qian selesai berbicara, dia berdiri dan berjalan langsung keluar rumah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tuan Han, apa yang kamu lakukan? Yin Su bertanya dengan tergesa-gesa. Karena paviliun Qifeng tidak begitu menyambutku, aku harus pergi. Begitu dia selesai berbicara, Han San Qian berjalan cepat keluar tanpa menoleh ke belakang. Pei Hu tertegun. Dia tidak menyangka situasi di dalam ruangan akan menjadi seperti ini. Setelah tertegun sejenak, dia melihat ke arah Yin Su, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Han San Qian adalah tidak memperlakukanmu dengan benar. Oh, saya ingin memberinya obat, tetapi ada yang diminum secara internal dan ada pula yang dioleskan secara eksternal, tetapi Tuan Han ingin menghindari mengganggu orang lain, jadi Yin Su terus menyuruhnya untuk tidak main-main. Mendengar ini, pupil mata Pei Hu tiba-tiba melebar, dan diam-diam dia berkata, mengerikan. Dia hanya ingin mengusirnya, tapi tanpa diduga, sesuatu yang buruk telah terjadi. Bab 4047, masalah ini terlalu besar. Di luar paviliun Qifeng, Anda sudah dapat mendengar suara banyak orang berbicara secara pribadi. Datang begitu cepat. Pei Hu sedikit panik. Pernahkah Anda mendengar bahwa Tuan Muda Keluarga Pei memperlakukan istri tamu terhormat, tetapi Tuan Muda Keluarga Pei masuk ke dalam rumah dan menangkapnya karena dicurigai berselingkuh? Ahem, kudengar Tuan Pei bermaksud mengincar tamu-tamu terhormat di sini, jadi dia mengincar mereka di mana-mana.
Saya juga mendengar bahwa tadi malam mereka berdua sepakat untuk berkompetisi dalam kompetisi seni bela diri dalam 3 hari. Sepertinya Tuan Pei agak tidak tahu malu. Dia pasti sengaja mencari alasan untuk melecehkan lawannya. Di luar paviliun, warga Yaozuo menunjuk dan mengangguk. Sedan Peigu juga mendarat di depan gerbang. Beberapa menit yang lalu, dia menerima laporan tergesa-gesa dari Su Yingxia dan yang lainnya. Awalnya, dia mengira Su Yingxia bersikap khawatir. Namun, sebagai kepala keluarga, dia datang untuk melihat pemandangan itu, tetapi dia tidak tahu bahwa dia telah mendengar begitu banyak rumor ketika dia tiba di depan pintu. Wajah lamanya, Peigu, tiba-tiba merasa tidak bisa bertahan lagi. Dia mengertakkan gigi, merajuk, dan berjalan ke paviliun Qifeng dengan wajah pucat. Begitu dia tiba di depan kamar tidur utama dan melihat Pei Hu dan sekelompok orang berdiri di depan pintu, kemarahan Pei Gu telah mencapai titik ekstrim. Brengsek. Bentak. Mau tidak mau mereka mengatakan bahwa Pei Gu naik dan menamparkan wajah Pei Hu dengan keras, dan berteriak dengan marah, "Kamu anak pemberontak, apakah kamu tidak cukup membuat masalah? Apakah kamu datang ke paviliun Qifeng untuk membuat masalah?" Ayah. Pei Hu merasa tak berdaya saat dia menyentuh wajahnya yang sakit. Namun, betapapun bodohnya dia tahu bahwa tidak mungkin ayahnya bisa datang secepat itu, jadi hanya ada satu kemungkinan saat ini. Artinya dia terjerumus ke dalam tipuan Han Sanqian, dia sudah sengaja mengaturnya untuk mengelabui dia. Ayah, ini hanya kesalahpahaman. Han Sanqian dan Yin Su sendirian di rumah. Anak laki-laki itu juga mengkhawatirkan keselamatan Yin Su, jadi ketika dia mendengar sesuatu yang salah, dia membawa seseorang masuk. Bagaimana bisa dokter atau pasien dijadikan kata kotor di mulutmu? Luruskan telingamu dan dengarkan baik-baik apa yang dunia luar katakan tentang kita. Aku sangat kesal dengan anak harammu itu. Ayah, percayalah padaku, ini benar-benar salah paham. Han Sanqian sengaja mempermainkanku, Pei Hu menjelaskan dengan tergesa-gesa. Sengaja mempermainkanmu. Kenapa dia tidak sengaja mempermainkanku? Selain itu, menurutmu apakah sengaja mempermainkanmu layak untuk mendapat kehormatan? Kepala keluarga Pei masa depan yang bermartabat ini sedang diperankan oleh orang lain di tengah tepuk tangan. Apakah kamu pikir kamu pintar? Setelah mendengar kata-kata Pei Gu, Pei Hu menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Terlalu berlebihan untuk dikatakan, itu terlalu salah, Han Sanqian telah mempersulitnya baik secara terang-terangan maupun terselubung. Dia tidak punya kesempatan untuk melawan, selama dia mendobrak pintu Han Sanqian. Mulai hari ini, saya secara resmi menyatakan bahwa tanpa perintah saya di paviliun Qifeng, Anda, Pei Hu, tidak diperbolehkan datang dalam radius 500 meter. Apakah Anda mendengar saya dengan jelas? Meskipun dia sangat enggan, Pei Hu hanya bisa mengertakkan gigi dan berkata, "Ya." Selain itu, cepat dan undang Han Sanqian kembali, tidak peduli metode apa yang kamu gunakan. Setelah Pei Hu selesai berbicara, dia memelototi Pei Hu, "Kamu telah diterima di dunia luar, jadi kamu ingin pergi dan mendapatkan itu kembali sendiri, kamu tahu." Ayah, anak itu tahu, Pei Hu sangat tertekan. Pangeran bangsawan dari keluarga Pei bertindak begitu ceroboh. Aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa padamu. Setelah Pei Gu selesai berbicara, dia mengambil beberapa langkah ke arah luar untuk pergi. Namun, ketika mereka sampai di gerbang, mereka melihat Su Yingxia dan Ziqing menunggu di luar gerbang paviliun Qifeng. "Tuan Pei, kami di sini atas perintah Han Sanqian," kata Su Yingxia sambil tersenyum. Ketika Pei Gu mendengar ini, dia terkejut sekaligus gembira, "Di mana Tuan Han?" "Tuan Pei, tidak masalah di mana dia berada. Mengapa Anda tidak mendengarkan saja apa yang ingin dia katakan?" kata Su Yingxia sambil tersenyum. Bab 4048, Menderita Kehilangan Darah. Pei Gu berpikir sejenak, lalu berkata dengan sopan, "Nona Yingxia, tolong beritahu saya mendengarkan." Meskipun tindakan Tuan Pei tidak menimbulkan kerugian yang berarti, namun hal itu menimbulkan penghinaan yang serius terhadap kepribadian Sanqian. Faktanya, Sanqian bukanlah orang yang pelit. Jika tidak, dia pasti akan marah atas tindakan Tuan Pei tadi malam. 3.000 pikiran menyapa Tuan Pei dengan senyuman. Namun, semuanya ada batasnya.
Penindasan dan masalah biasa baik-baik saja. Namun, seperti yang dilakukan Tuan Muda Pei hari ini, itu terlalu menghina. Oleh karena itu, Han Sanqian secara khusus bertanya Yingxia mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga Pei. Dia berterima kasih kepada keluarga Pei atas keramah tamahannya yang hangat. Ketika Anda tiba di Luosheng di masa depan, dia juga akan memperlakukan Anda dengan hangat. Setelah mengatakan ini, Su Yingxia melirik Ziking, dan kedua wanita itu membungkuk pada Pei Gu, lalu berbalik dan pergi. Pelan-pelan. Pei Gu sangat cemas hingga keringat dingin mengucur di dahinya. Jika Han Sanqian dan yang lainnya kembali seperti ini, apalagi yang lainnya, setengah dari kerja sama mereka dengan keluarga Pei akan hilang setelah jatuhnya kota. Sekalipun kedua belah pihak mempertahankan hubungan kerja sama tanpa perubahan, rasa saling percaya dan kedekatan telah membeku sejak saat itu. Ini jelas bukan yang diinginkan Pei Gu. Terlebih lagi, sebagai pihak yang terlibat, meskipun Pei Hu adalah putranya, Pei Gu juga tahu bahwa tanggung jawab atas masalah ini ada di tangannya. Oleh karena itu, dia menyusul Su Yingxia dan kedua gadis itu, dan berkata dengan nada meminta maaf, anjing itu lalai dan telah menyebabkan bencana besar kali ini. Jangan khawatir, kalian berdua, saya telah menghukumnya. Dia pasti tidak akan berani untuk mendekati radius 5 meter ini di masa depan. Selain itu, dalam 100 meter, saya akan mendapat hukuman lain, saya harap Anda bisa melampiaskan amarah Anda. 3.000 pemikiran, sebenarnya tidak ada gunanya menghukum Tuan Pei. Kita semua adalah teman, jadi tidak perlu memutuskan hubungan. Biarkan masalah ini berlalu. Dia tidak akan melanjutkannya lagi, dan Tuan Pei tidak boleh mengambil tindakan. Itu dalam hati. Su Yingxia menyelesaikan kata-katanya dan terus berjalan ke depan. Pei Gu terlihat sangat malu, dan dia menyusulnya lagi setelah beberapa langkah, tapi kali ini dia hanya berdiri di depan kedua wanita itu. Kalian berdua, masalah ini semua dimulai karena keluarga Pei Gu. Sebagai kepala keluarga, aku, Pei Gu, tentu saja harus menangani masalah ini dengan memuaskan. Sanqian adalah tamu terhormat keluargaku, dan sekarang dia diperlakukan seperti ini. Sebagai seorang pria dengan latar belakang keluarga, saya juga memahami bahwa dia sedang patah hati. Kepala keluarga Pei serius. 3.000 orang di sini untuk berobat, tapi sekarang. Kata Su Yingxia. Saya mengerti, saya mengerti. Pei Gu mengangguk, itu bagus. Saya akan meminta pengkhianat untuk meminta maaf kepada seluruh kota dan membersihkan nama 3.000 orang. Selain itu, seperti yang Anda katakan, Anda di sini untuk perawatan, jadi, ayo perlakukan dia dengan baik. Dalam 3 hari terakhir, saya tidak akan membiarkan siapapun mendekati pavilion Qifeng kecuali Han Sanqian memberikan izin. Selain itu, saya membawa Sanqian ke sini karena keluarga Pei saya memiliki tempat khusus yang memungkinkan dia untuk mencobanya. Sayang sekali dia pergi begitu saja. Baiklah, biarkan dia kembali, dan aku akan membawanya ke area terlarang keluarga Pei Ku besok. Bagaimana kalau kita lihat? Mendengar kata-kata Pei Gu, Su Yingxia jelas terlihat ragu-ragu. Ziking berkata sedikit, Saudari Yingxia, tampaknya kepala keluarga Pei sangat peduli dengan kesehatan saudara Sanqian. Jika tidak, mari kita kesampingkan hal-hal sepele dan menyembuhkan luka saudara Sanqian dengan pikiran yang tenang. Su Yingxia mengangguk dan memandang Pei Gu, saya tidak berani mengambil keputusan untuknya, jadi mari lakukan yang terbaik untuk membujuk Sanqian. Ketika Pei Gu mendengar ini, dia akhirnya menghela nafas lega, kalau begitu, aku akan bersusah payah menyambut musim panas. Sama-sama. Su Yingxia membungkuk sedikit, berbalik dan pergi bersama Ziking. Melihat kedua wanita itu pergi, Pei Gu menghela nafas lagi. Sungguh memusingkan jika putranya yang sudah meninggal menyebabkan masalah seperti itu pada saat seperti itu. Untunglah saya tiba tepat waktu, walaupun agak terlambat, saya akhirnya menebusnya dengan cukup baik. Namun, yang tidak disangka Pei Gu adalah setelah Su Yingxia pergi, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan dia sudah sangat bahagia hingga dia hampir tertawa terbahak-bahak. Harus dikatakan bahwa tindakan Han Sanqian tidak hanya membuat Pei Hu tidak bisa bergerak ke atas atau ke bawah, tetapi juga mendorong Pei Gu ke posisi yang paling tidak nyaman. Dia membunuh 2 burung dengan 1 batu.
Yang terpenting adalah Han Sanqian mencapai apa yang dia inginkan. Dia ingin tujuan dari. Ketika kedua wanita itu melewati kerumunan dan memastikan bahwa tidak ada yang mengikuti mereka, mereka dengan cepat berbalik dan memasuki sebuah ruangan kecil yang terpencil. Han Sanqian sedang berbaring di rumput di sana saat ini, memegang sepotong rumput di mulutnya, memandangi dua wanita yang kembali, dan berkata sambil tersenyum, bagaimana? Apakah masalahnya sudah selesai? Bab 4049, jatuh ke dalam perangkap memaksa istana. Su Yingxia dan Ziking saling berpandangan, lalu mengangguk berbarengan. Su Yingxia tersenyum lembut dan berkata, seperti yang Anda harapkan, Pei Gu tampak sangat panik ketika mendengar bahwa kami akan pergi, dan mencoba yang terbaik untuk membujuk kami untuk tetap tinggal. Akhirnya, menurut apa yang Anda katakan, saya menyebutkan bahwa kami adalah di sini untuk berobat. Kamu sakit, Pei Gu berjanji akan membawamu ke daerah terlarang keluarga Pei besok. Han Sanqian tersenyum lembut, seperti yang diharapkan. Luar biasa, 3000. Bagaimana kalau kamu keluar dan menggambar lukisan dan menulis ramalan oleh Han Bengxian? Peristiwa hari ini hampir seperti yang kamu katakan padaku. Tidak ada penyimpangan sama sekali. Sungguh ajaib. Ya. Su Yingxia bercanda sambil tersenyum. Han Sanqian tersenyum pahit, apa menurutmu aku ini peramal? Aku akurat. Itu karena hal-hal ini bisa dihitung, tapi meramal nasib orang tidak termasuk dalam lingkup perhitungan. Padahal, segala sesuatu bisa dipikirkan dan diatur. Sejak tadi malam, Han Sanqian sudah mengira Pei Hu akan siap beraksi hari ini karena perkataannya tentang Yin Su. Dengan kepribadiannya yang impulsif, sedikit trik pasti akan membuatnya muncul dalam sekejap. Yang diinginkan Han Sanqian adalah orang ini menjadi impulsif. Begitu dia menjadi impulsif, jaring besar yang dipasang Han Sanqian akan siap menangkapnya kapan saja. Setelah jaringan terlibat, Han Sanqian menyebarkan berita yang telah dia atur, dan orang yang menyebarkannya tentu saja adalah pedagang berita yang dibayar oleh Su Yingxia dan Ziking. Kedua wanita itu keluar pagi-pagi sekali, yang satu untuk menciptakan situasi yang dikhawatirkan Pei Hu untuk paviliun Qifeng, dan yang lainnya adalah keluar terlebih dahulu untuk memasang jebakan yang dibutuhkan Han Sanqian. Oleh karena itu, selama Pei Hu berani masuk ke dalam rumah, loop tertutup jaringan ini akan selesai. Semuanya berkembang sesuai rencana Han Sanqian. Pei Gu telah melakukan begitu banyak hal. Jika dia membiarkan Han Sanqian kembali saat ini, dia tidak akan mau menerimanya karena mengetahui bahwa hubungannya akan rusak. Selama dia menawarkan untuk tinggal, dia dapat memaksa istananya dan membiarkannya mengambil alih. Dia ke area terlarang keluarga Pei sesegera mungkin. Han Sanqian tidak mau menunggu lebih lama lagi, sebenarnya tujuan utama datang ke keluarga Pei adalah untuk melihat apakah kawasan terlarang keluarga Pei bisa membantunya. Jika tidak, Han Sanqian tidak perlu hanya mengandalkan pengobatan dari dokter terkenal dan bahan obat. Dengan status dan uangnya, bukankah mudah baginya untuk mendapatkan barang-barang tersebut? Namun, setiap orang adalah mitra, dan tidak mudah bagi Han Sanqian untuk menyebutkannya secara paksa. Tetapi Pei Hu muncul dan memberi Han Sanqian kesempatan seperti itu. Itu tidak hanya membuat Pei Hu tertahan, tapi juga menyelesaikan rahim yang dipaksakan. Kakak 3000, semua orang punya kepala yang panjang, tapi yang membuatku penasaran adalah, apa yang ada di kepalamu? Kenapa kamu begitu pintar? Ziking tersenyum. Han Sanqian tersenyum, mengapa kamu tidak menemukan batu dan menghancurkannya? Aku sangat ingin, tapi aku takut saudari Yingxia akan memukulku, kata Ziking sambil tersenyum. Su Yingxia menghela nafas, menatap Han Sanqian, dan memutar matanya ke arahnya, oke, kami semua tahu kemampuanmu, jadi apakah sudah waktunya kamu bangun sekarang? Kita harus kembali, Pei Gu masih di sana menunggu kita. Tidak perlu terburu-buru. Han Sanqian menggelengkan kepalanya, biarkan dia menunggu. Lagi pula aku juga kepala keluarga Pei. Sepertinya tidak pantas jika kamu membiarkan aku menunggu di gerbang, kan? Kata Su Yingxia. Han Sanqian terkekeh dan berkata, hanya karena dia adalah kepala keluarga, memalukan menunggu di sana dengan status seperti itu. Ini adalah hal yang baik. Semakin lama dia menunggu, dia menjadi semakin malu, dan tentu saja semakin jengkel. Dia menjadi
Semakin dia kesal, dia menjadi semakin malu. Dia semakin marah, dan ketika tiba waktunya untuk mencari tahu kepada siapa dia marah, tebak siapa yang akan dia temukan. Kedua wanita itu tahu bahwa karung tinju ini hanyalah Pei Hu tanpa memikirkannya, dan tidak bisa menahan tawa. Pei Hu benar-benar tidak beruntung. Tidak baik menyinggung siapapun, tapi dia ingin menyinggung 3.000 kakak laki-laki tertua kita. Meskipun 3.000 kakak laki-laki tertua kita tidak dapat mengambil tindakan karena meridiannya rusak, IQ-nya benar-benar gila dan meremukkannya. Ziking berkata sambil tersenyum, apa namanya? Unta kurus lebih besar dari kuda. Jadi kita tidak bisa meremehkan siapapun, Han Sanqian berkata, saya dilahirkan dengan bakat yang berguna. Setiap orang yang hidup di dunia ini memiliki kelebihannya masing-masing. Perbedaannya terletak pada apakah dia dapat menemukannya. Setelah selesai berbicara, Han Sanqian berdiri sedikit, ayo pergi, dua wanita cantik. Kemana kamu pergi? Kedua wanita itu bingung. Bukankah Han Sanqian baru saja mengatakan bahwa dia akan pergi nanti? Kemana perginya ini? Membawamu ke tempat yang menyenangkan, Han Sanqian tersenyum misterius, melangkah ke arah yang berlawanan dengan Paviliun Qifeng. Bab 4050 Paviliun Fengyi. Meskipun kedua wanita itu bingung, Han Sanqian adalah orang baru di sini seperti mereka, jadi mereka tidak tahu kemana dia bisa membawa mereka. Tetapi karena Han Sanqian sudah memimpin, yang bisa mereka lakukan hanyalah mengikuti dari dekat. Setelah sekelompok 3 orang berjalan melewati jalanan dan gang selama puluhan menit, tiba-tiba mata mereka terbuka, dan mereka melangkah ke jalan lebar. Setelah berjalan sekitar puluhan menit, rombongan orang tersebut kembali memasuki tempat terpencil. Namun ketenangan di sini tidak ada hubungannya dengan kesedihan, melainkan murni karena pemandangan di sini. Hijaunya air dan hijaunya pepohonan memeluk manusia, seperti pemandangan dunia dalam lukisan. Aku tidak pernah menyangka tempat tandus seperti negeri iblis akan memiliki tempat seperti negeri dongeng. Ya, ini seperti dunia dalam lukisan, indah sekali. Di tengah danau yang beriak, sebuah paviliun berdiri agak di sana, dengan 3 karakter Paviliun Fengyi di plakatnya. Ayo pergi. Han Sanqian tersenyum lembut, memimpin kedua gadis itu, berdiri dan menuju Feng Yiting. Paviliunnya tidak besar, sekitar beberapa meter persegi. Ketika sekelompok 3 orang baru saja tiba di depan paviliun, seorang pria parubaya muncul entah dari mana di dalam paviliun. Berpakaian hitam, penampilannya sederhana namun terkesan megah. Kalian bertiga, tolong berhenti. Ini paviliun Fengyi. Su Yingxia agak aneh. Paviliun ini hanya beberapa meter persegi, dan pada pandangan pertama tidak ada yang aneh. Bagaimana seseorang bisa muncul dan mengingatkan mereka bahwa ini adalah paviliun Fengyi? Ziking juga bingung dan tidak bisa memahami situasi saat ini sama sekali. Han Sanqian mengangguk sedikit, Nona Yin Su meminta saya untuk datang. Ini kartu namanya. Setelah mengatakan itu, Han Sanqian mengeluarkan pelat besi dari tangannya dan menyerahkannya ke tangan pria itu. Akibatnya, Han Sanqian menyerahkan kartu-kartu itu dan memeriksanya dengan cermat. Pria itu mengerutkan kening dan berkata, kamu tidak terlihat seperti putra keluarga Pei, tetapi lebih seperti manusia. Dalam hal ini, kartu-kartu di nona tangan Yin Su, mengapa itu muncul di tanganmu? Mungkinkah itu dicuri? Han Sanqian tidak marah dan tersenyum kecil, karena Anda mengenal Nona Yin Su dan Anda juga mengenal tuan keluarga Pei. Izinkan saya bertanya, keterampilan apa yang diperlukan untuk mencuri barang dari keluarga Pei? Mendengar hal tersebut, pria tersebut sepertinya menganggap perkataan Han Sanqian sangat masuk akal. Segera, dia menyerahkan kembali tanda itu kepada Han Sanqian, jangan khawatir, tidak peduli apa hubungan antara Anda dan Nona Yin Su, Feng Yiting akan bertindak berdasarkan tanda itu, dan kami akan menjaga rahasia pelanggan. Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba berjongkok dan membenturkan tangannya ke tanah 2 kali. Suara yang keluar dari dalam tanah berlubang, artinya bawah tanah kosong. Benar saja, setelah dia selesai mengetuk beberapa kali, tiba-tiba terdengar suara di tanah, dan kemudian, sebuah lubang besar terlihat di tengah paviliun. Melihat ke dalam gua, ada cahaya terang di dalamnya, dan bahkan ada semburat wangi. Kalian bertiga, silakan masuk ke dalam. Ingat, para tamu di pendopo semuanya adalah tamu terhormat di pendopo.
Mereka harus sopan dan santun. Saya harap kalian bertiga melakukan hal yang sama saat masuk. Cobalah untuk jaga suaramu serendah mungkin. Paviliun Fengyi bukanlah tempat pasar. Pria berpakaian dengan sopan mengundang ketiga orang itu masuk dan mengingatkan mereka dengan lembut. Han Sanqian masuk lebih dulu, diikuti oleh kedua wanita itu. Setelah masuk dari lubang kecil di tanah, semuanya tiba-tiba menjadi jelas dan pada saat yang sama, bahkan lebih megah dan mempesona. Namun tidak sepenuhnya menindas orang kaya, malah ada sentuhan kutu buku. Mencegah Buddha adalah sejenis temperamen rumah emas yang memiliki rumah emasnya sendiri di dalam buku, yang membuat orang merasa lebih nyaman dan menyenangkan pada saat yang bersamaan. Sedangkan untuk tata ruang bagian dalam terbagi menjadi beberapa lorong seperti perpustakaan. Dan dalam dua jilid masing-masing cabang, terdapat banyak momen kecil dengan berbagai cara. Sebagian besar ruangan ini dipenuhi dengan berbagai tokoh. Jika saya harus memberikan gambaran dan metafora yang akurat untuk tempat ini, maka Han Sanqian percaya bahwa tempat ini lebih seperti perpaduan pusat perbelanjaan bawah tanah dan perpustakaan. Menggabungkan hiruk-pikuk pusat perbelanjaan kecil dengan rangkaian produk yang mempesona, serta kenyamanan dan ketenangan perpustakaan, Paviliun Fengyi benar-benar layak menyandang nama tersebut. Wah! Aku tidak menyangka pemandangan yang begitu indah dan anggun bisa menyembunyikan dunia yang begitu luas. Ada begitu banyak produk yang sangat bagus. Ini sangat indah. Kedua wanita itu sudah tercengang, dan mereka hanya bisa menghela nafas. Dan ekspresi mereka berdua pada saat inilah yang sepenuhnya ditangkap oleh orang lain.